Berbicaralah Bapa, setiap kami di ruangan ini siap menerima berkat kebenaran-Mu. Setiap jemaat-Mu yang menerima kebenaran-Mu bahkan dibangkitkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap Bapa, berbicaralah Roh Kudus, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Engkau yang sempurna bekerja di tengah-tengah kami. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan menemukan ada Injil di dalam Natal. Boleh sapa samping kiri dan kanannya bilang, mari kita menemukan Injil di dalam Natal. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Sudahkah Bapak Ibu menemukan Injil di dalam Natal? Karena tanpa Injil sebenarnya kita tidak benar-benar mengalami Natal dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Bisa bantu slide-nya? Saya baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua sampai seterusnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ayat 2. Yuk, masih sama-sama. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4, Bapak Ibu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus tahu Injil sudah dialami atau sudah diterima oleh jemaat yang ada di Kolose? Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Sudahkah kita menerima Injil? Sudahkah kita mengalami Injil dalam hidup kita? Karena kalau orang mengalami Injil, ia mengalami kekuatan Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kita mengalami Injil, maka di sana kita menemukan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan kita. Kalau kita menemukan Injil, maka di sana kita menemukan kekuatan untuk bangkit dari kekecewaan kita. Waktu kita menemukan Injil, di situ ada kekuatan untuk kita berdamai dengan saudara seiman, seperti drama tadi. Amin, saudara. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar kesempatan malam ini. Apakah Injil sudah kita alami di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu kita sudah mengalami Injil? Kalau orang karismatik bilang, orang ngalamin Injil Pak, kalau dia sampai keleper-keleper gitu ya, sambil memuji Tuhan, nangis keluar ingusnya gitu ya, mungkin dia sudah ngalamin Injil. Ada yang mungkin bilang, kalau orang ngalamin Injil Pak, dia bermanifestasi roh. Nah, apakah benar demikian? Nah, waktu kita mengadakan seal di tahun ini, kita mengadakan seal dengan beberapa ibu. Banyak di sana ibu-ibu yang nggak tahu ya menjawab pertanyaan, karena kita buat game pertanyaan Alkitab yang simple, banyak yang nggak tahu ya. Tidak ada yang tidak berani berdoa, ada yang nggak bisa berdoa,
Pak, jangan saya berdoa Pak, yang lain saja. Nah, kalau ada saudara seiman kita yang seperti ini, apakah dia sudah benar-benar mengalami Injil di dalam hidupnya? Kalau ada saudara seiman kita yang masih belum berdamai satu dengan yang lain, apakah dia sudah mengalami Injil dalam hidupnya? Kalau ada saudara seiman kita putus asa, kecewa, lalu memilih jalan pintas, putus pengharapan karena dia gagal, apakah dia sudah mengalami Injil dalam hidupnya? Di dalam Kolose ini di ayat 6 dikatakan oleh Paulus, Injil yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi waktu orang mengalami Injil, dia akan berbuah dan apa Bapak Ibu? Berkembang. Ada progresif, ada perubahan hidup yang akan dialami oleh seseorang yang mengalami Injil di dalam hidupnya. Apa bukti Injil berbuah dan berkembang? Nah, ingat Bapak Ibu, cerita kita menentukan identitas kita. Identitas kita menentukan apa? Sikap kita. Jika cerita kita adalah kecewa, kita nggak bisa bangkit dari kecewa, maka status kita adalah kita akan menemukan diri kita sebagai orang yang nggak diterima, nggak diakui. Itu akan mempengaruhi sikap kita kepada orang lain. Ya. Misalnya, waktu saya memberhalakan pengakuan, saya nggak diakui, saya akan kecewa. Maka saya akan sekuat tenaga supaya saya bisa memperoleh pengakuan lewat apa yang saya lakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mengecek, meng-cross check diri kita, apakah kita sudah mengalami Injil di dalam hidup kita. Ketika Injil semakin menebus hidup kita, ketika Injil menjadi cerita hidup kita, maka akan mengubah identitas kita. Ketika Injil yang menjadi identitas kita, maka akan mengubah perilaku dan sikap kita. Kenapa masih banyak orang tertarik untuk menikmati hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan mau? Karena belum mengalami Injil. Kalau kita mengalami Injil, maka kita tidak ingin berpindah kepada yang lain. Kalau kita mengalami Injil, kita akan menemukan kedamaian, ketenangan, sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh yang lain. Kalau Injil nggak mengubah, itu berarti kita menjadi orang beragama Kristen. Ya. Jadi bagaimana supaya cerita kita, Bapak Ibu masih ingat gambar ini, siklus ini? Kalau kita mau siklus kita, ya, diubah, maka kita harus mengalami Injil. Maka kita belajar hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami Injil. Bagaimana supaya Injil mengubah cerita kita. Yang pertama adalah Injil itu adalah kabar baik. Apakah Natal hari ini membuat saudara mengerti bahwa Injil itu adalah kabar baik? Kalau Injil itu kabar baik, apa artinya dalam kehidupan kita? Karena kabar itu sifatnya adalah netral. Betul ya Bapak Ibu? Kabar itu sifatnya netral. Covid beberapa tahun yang lalu, kabar bahwa Indonesia ada 3 orang terkena Covid, itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Tapi buat orang yang jual vaksin, jual masker, mungkin kabar baik. Jadi kabar itu ditentukan oleh siapa yang menerima kabar itu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menerima Injil? Apakah Bapak Ibu sudah menerima kabar tentang
Injil. Apakah Injil itu sudah menjadi kabar baik di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita tidak bisa menunda kabar atau mempercepat kabar. Begitu juga kita tidak bisa mengubah kabar. Kita hanya dapat merespon kabar tersebut dengan cara pandang, keputusan, dan perilaku kita. Ya, perhatikan Bapak Ibu, hujan itu kabar baik atau kabar buruk? Buat orang yang jual teh jahe itu kabar baik. Kalau ada lonjakan investasi, ada kenaikan saham, kabar baik atau kabar buruk? Buat Bapak Ibu yang mau investasi, kabar buruk. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah invest, itu kabar baik. Timnas lolos ke Piala Dunia, kabar baik atau kabar buruk? Buat kita kabar baik. Tapi buat Malaysia yang gak lolos, itu kabar buruk. Jadi ditentukan oleh siapa yang menerimanya. Nah, pertanyaan sekarang Bapak Ibu, Injil itu kabar apa? Apakah kabar baik atau kabar biasa saja, atau malah menjadi kabar buruk? Nah, kabar baik kalau kita menyadari keberdosaan kita. Kabar baik kalau kita menyadari kehinaan kita. Tapi kabar tentang Injil itu akan menjadi kabar biasa saja kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa dan butuh keselamatan. Buat orang-orang yang berkata, "Pak, saya orang baik, rajin ibadah, rajin berdoa, saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya hormat sama orang tua, saya baik sama temen," merasa dirinya benar, merasa dirinya adalah orang yang layak karena perbuatannya. Buat orang seperti ini, Injil itu adalah kabar yang biasa. Natal, Yesus lahir, kabar biasa saja. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, kabar buruk. Kalau kita Kalau kita sudah berusaha menyelamatkan diri kita selama ini dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa mampu. Satu-satunya orang yang memandang kelahiran Yesus sebagai kabar yang buruk, siapa Bapak Ibu? Herodes. Kenapa? Herodes pada waktu itu adalah orang yang paling signifikan. Dia paling layak disembah, dia paling layak dipuja, dia paling berkuasa, dia paling punya duit. Sehingga buat Herodes, kabar kelahiran Yesus itu adalah kabar buruk. Nah, sekarang Injil itu buat Bapak Ibu kabar apa? Ya. Memang buat orang yang merasa dirinya layak, merasa dirinya hebat, mampu diselamat karena perbuatannya, itu adalah kabar yang buruk. Kenapa? Seakan-akan semua perbuatan baik kita, amal ibadah kita tidak diperhitungkan. Saya masih mampu kok, saya orang saleh, saya punya jabatan, saya punya harta, saya punya kepintaran. Kabar Injil itu akan menjadi musuh buat siapa Bapak Ibu? Buat orang yang digerakkan oleh reward dan punishment. Orang yang digerakkan oleh reward dan punishment. Kenapa? Orang yang seperti ini merasa dirinya berjasa, merasa dirinya baik, merasa dirinya mampu. Makanya dikatakan dalam Alkitab, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatan baikmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Orang yang digerakkan oleh reward dan punishment adalah orang yang cenderung dan sangat memungkinkan memegahkan diri. Makanya buat orang-orang seperti ini, kelahiran Yesus itu adalah kelahiran
berita yang buruk. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku membawa kabar baik kepadamu, kabar yang akan membuat semua umat Allah bersuka cita. Buat para gembala, kabar kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang mengalahkan penderitaan, kabar yang mengalahkan kesedihan karena kita mungkin gak pakai baju baru. Kabar yang mengalahkan kesedihan, mungkin orang lain merendahkan kita. Kabar baik yang kabar sukacita yang mengalahkan kesedihan, kekecewaan, kepahitan kita. Kabar baik yang memberi kita sukacita, yang memampukan kita mengalahkan perasaan-perasaan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kelahiran Yesus, apakah Injil sudah menjadi kabar baik buat kita? Atau kabar yang biasa? Kalau kabar baik pasti membawa kita kepada sukacita sorga. Kalau kabar baik, pasti kabar ini akan mengubah cerita di dalam hidup kita. Kabar baik, Injil adalah Tuhan yang berinkarnasi melalui karya salib Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa. Kenapa kabar baik? Karena Dia menebus dosa. Dia menerima kita, Dia menghargai kita, Dia mengasihi kita dengan kasih yang belum pernah ada dari dunia ini. Makanya kabar kelahiran Yesus itu pasti membawa sukacita buat orang yang meresponnya dengan kerendahan hati. Seperti begini Bapak Ibu, waktu seseorang bisa ditolong, ia bisa ditolong karena kalau dia sadar tidak ada orang yang ditolong, orang yang sadar itu bertolong. Seperti orang waktu dia tenggelam, kalau Bapak Ibu belajar dari orang yang menolong orang yang tenggelam, waktu orang yang tenggelam itu masih kuat, masih berjuang, biasanya dia dulu lemes. Karena waktu dia masih kuat ditolong, bisa-bisa yang ditolong itu tenggelam lemas, mati duluan. Seperti itu juga kabar Injil, sukacita. Injil itu akan menjadi kabar baik buat orang yang menyadari kelemahannya dan ketidakmampuannya. Makanya saya juga belajar, ya, orang-orang yang haus itu selalu menjadi PIV saya. Tapi orang-orang yang merasa pinter, merasa mampu, merasa hebat, biasanya meskipun diajak belajar firman Tuhan, nggak mempan ya. Karena apa? Nggak sadar dirinya butuh firman yang hidup. Nah, karena itu saudara, sampai kita menyadari keberdosaan kita dan kehinaan kita, kita belum memandang Injil itu sebagai kabar baik. Charles Spurgeon berkata, seorang manusia harus sampai ke satu poin, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak mampu lagi, baru pada waktu itu anugerah akan menghampiri hidupnya. Saya cepat saja. Bisakah Injil menjadi kabar baik tanpa menyadari keberdosaan dan kebutuhan kita akan keselamatan? Distorsi Injil terjadi saat kita berpikir bahwa kita baik-baik saja, atau kita masih merasa mampu untuk menyelamatkan diri kita. Jadi saudara, Injil menjadi kabar baik saat kita menyadari keberdosaan. Tepuk dulu samping kiri dan kanannya. Apakah kamu sudah memandang Injil sebagai kabar baik? Corek. Yang kedua, Bapak Ibu, Injil, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengalami Injil dalam hidup kita? Yang kedua adalah Injil berkuasa mengubahkan. Sama-sama kita ulang sekali lagi, kita ucapkan 1, 2, 3. Injil berusaha mengubahkan.
Dalam ayat 4 dan 6 dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Apa bukti Injil berkuasa atas hidup kita? Kita mengalami perubahan hidup. Dalam Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan usahamu, pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yakobus berkata, apa gunanya saudara-saudara jika seorang tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan? Apakah Paulus dan Petrus di sini berseberangan, Bapak Ibu? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi seperti yang Martin Luther katakan, kita diselamatkan oleh iman dan bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman kita. Ada orang berfokus kepada anugerah, tapi nggak mau mengubah sikapnya. Berarti ada yang salah dengan imannya. Tapi ada orang yang fokus dengan perbuatan, mengandalkan perbuatan baiknya, nggak mau mengesampingkan anugerah. Itu juga tidak sesuai dengan iman kita. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, ada pertanyaan buat kita. Karena apa kita selamat? Apakah karena iman yang menghasilkan perbuatan, atau iman plus perbuatan? Kalau kita berpikir karena iman dan perbuatan kita diselamatkan, berarti kita sedang mempercayai Injil yang salah. Sehingga gak mungkin bisa mengubah cerita kita, gak mungkin bisa menemukan kita kepada identitas kita yang sesungguhnya, gak mungkin bisa membuat kita berubah dalam tindakan dan perbuatan kita. Karena yang benar Bapak Ibu apa? Iman menghasilkan apa? Perbuatan. Itu yang benar. Kita diselamatkan oleh karena iman, tapi iman kita pasti menghasilkan perbuatan. Maka waktu kita menjadikan Injil sebagai kabar baik, maka pada waktu itu Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus yang memimpin kita. Kalau Kristus yang memimpin kita, maka pasti kita akan diubah. Apa pusat hidup kita selama ini? Apakah jabatan? Apakah uang? Apakah kenikmatan diri atau pengakuan diri? Kalau kita diubah, kalau kita menjadikan semua itu menjadi pusat kehidupan kita, di situ kita sering menjadi orang yang rapuh, kalah dengan situasi. Bahkan pada akhirnya kita dikontrol oleh sesuatu yang fana. Tapi kalau Injil yang menjadi pusat hidup kita, maka akan mengubah segala aspek. Ayo Bapak Ibu perhatikan seperti ini. Kalau anak muda mau pacaran, pastikan pacarnya sudah ngalamin Injil. Caranya gimana Pak? Lihat ini. Yang pertama, apa isi doa dan keinginan? Saya sering kalau berkunjung, Pak apa mau didoakan Pak? Kesehatan, pekerjaan. Apa yang menjadi pokok doanya? Yang kedua, apa yang membuat kita bersukacita dan berduka cita? Apa gara-gara dimarahin, akhirnya hilang damai sukacita kita? Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Ngapain kamu ke gereja? Supaya saya diberkati Pak. Ngapain kamu gereja? Supaya orang tahu Pak, saya ini orang yang rohani. Supaya orang tahu saya ini anak yang soleha. Kalau itu yang menjadi pokok doa kita, itu yang membuat kita bersuka cita, itu yang menjadi tujuan kita, apakah kita sudah ngalamin ini?
Karena kalau orang yang mengalami Injil, doanya tidak lagi berfokus kepada dirinya, tapi kepada Tuhan. Fokus doanya, Pak, doakan saya, Pak, supaya lewat saya, teman saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, doakan saya, Pak, supaya teman saya yang hari ini, yang kemarin cuma sama saya membunuh diri, lewat saya dia tidak lagi membunuh diri, tidak lagi mau membunuh diri, malah dia bangkit dari keterpurukan. Waktu itu berarti Injil sudah mengubah hidup saudara. Kalau orang udah ngalamin Injil, apa saudara? Apa yang membuat dia bersuka cita? Kalau orang yang belum ngalamin Injil, yang membuat dia suka cita, apa? Rasain dulu. Kamu dan anakku ya, sekarang kamu kena musibah. Itu yang membuat bersuka cita. Tapi kalau dia sudah ngalamin Injil, yang membuat dia suka cita apa? Puji Tuhan. Doa kita. Si A diubah Tuhan. Ya tadi ya Bapak Ibu ya. Si B diubah Tuhan. Ya, dia dan Angel sudah berdamai. Itu yang membuat suka cita. Amin. Aduh. Amin Bapak Ibu. Yang membuat kita bersuka cita ketika kebenaran Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang membuat kita bersuka cita ketika kasih Allah menguasai hati kita, menguasai saudara seiman kita. Itu yang membuat kita bersuka cita. Yang membuat kita berduka apa? Ketika kita tahu si A sudah lama jadi orang Kristen tapi hidupnya nggak berubah. Si B sudah lama menjadi orang Kristen, gitu-gitu saja, sedikit disenggol saja sakit hati. Itu buat kita sedih. Amin. Menangis, mendoakan, Tuhan tolong Tuhan, si Anu itu sudah lama jadi orang Kristen, disenggol kambing aja dia gak mau datang lagi ke gereja Tuhan. Doa, hati kita menangis saudara. Yang menjadi tujuan kita bukan supaya saya tampil, supaya orang tahu saya soleh, tetapi supaya lewat saya orang lain ngalamin Kristus. Ketika itu saudara, Injil sudah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Injil, kabar baik sebagai pusat hidup kita, akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, akan membawa kita keluar dari menang atas dosa dan kerusakan dosa. Ketika Injil kita terima sebagai kabar baik menjadi pusat hidup kita, maka itu akan membawa kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain, mempermuliakan nama Tuhan, membawa pendosa untuk diselamatkan melalui kehidupan kita. Jadi kalau kita punya Injil dalam hidup kita, maka yang sering kita diskusikan ketika kita duduk ketemu di jalan dengan saudara seiman, ceritanya apa Bapak Ibu? Bagaimana si A, si B diselamatkan, bagaimana papaku diubah Tuhan, bagaimana ibuku ngalamin Tuhan. Itu selalu jadi cerita kita. Maka orang yang hidupnya berpusat kepada Injil tidak ada mampu untuk cerita yang lain. Amin. Tidak ada lagi mampu untuk aduh yang paling susah Tuhan. Masalah aku yang paling Tuhan. Belum lagi. Yang kita selalu bukan adalah diri kita. Maka pada waktu itu saudara, kita menjadi orang Kristen yang sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi waktu kita ngurusin pekerjaan Tuhan, bagaimana supaya komunitas di gereja kita hidup, bagaimana supaya ikut sekolah minggu, rajin ibadah, kita terus bergumul, masalah kita selesai. Karena di waktu kita fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak untuk masalah kita. Amin. Yang ketiga saudara, tolong Kolose 1 ayat 23, kabar itulah dasar dari semua yang kita harapkan. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia, dan saya Paulus sudah ditugaskan untuk memberitakannya. Waktu kita menjadikan Injil sebagai pusat hidup kita, maka pada waktu itu segala sesuatu kita pandang dari kacamata Injil. Uang kita pandang dari kacamata Injil, pekerjaan kita pandang dari kacamata Injil, anak, keluarga, kesehatan, pendidikan, penderitaan, pertemanan, kesehatan, masa depan, semua kita lihat dari lensanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lahir buat saya, Dia sudah mau lahir di hati saya yang penuh dengan hina, penuh dengan
dosa, Dia mau memimpin saya. Dia juga akan memimpin dan memberi kemenangan dalam setiap aspek hidup saya. Ada pandangan Injil. Sehingga apa saudara? Setelah kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan, mempengaruhi, membentuk identitas kita menjadi ciptaan baru. Sehingga ketika kita menemukan identitas yang benar, maka di situ kita ada sikap penyembahan, ada perbuatan yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga saudara, apa buktinya kita mengalami Injil? Kita memandang Yesus itu sebagai Injil. Dengar baik saudara, Injil bukan saja tentang Yesus. Natal bukan saja tentang Yesus, tetapi Injil, Natal itu adalah Yesus sendiri. Di ayat 28 dikatakan, Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajarkan mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani karena sudah bersatu dengan Kristus. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Injil bukan hanya tentang Yesus, namun Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau buat Bapak Ibu sampai hari ini Injil itu adalah kabar biasa, maka sebenarnya kita masih sebagai orang yang beragama. Agama, memandang bahwa agama hanya bisa menunjukkan jalan. Agama hanya bisa menunjukkan bagaimana kita menjadi orang yang benar. Agama hanya bisa menuntun kita bagaimana memperoleh kehidupan, tapi tidak pernah memberi solusi bagaimana kita mengalami hidup, bagaimana kita mengalami kebenaran. Tapi Injil Yesus berkata, akulah jalan. Waktu kita menerima Yesus yang adalah Injil, kita akan menemukan jalan. Kita pasti menemukan kebenaran. Kita menemukan kehidupan lewat Yesus. Maka saudara, Injil adalah kecukupan Kristus buat kita. Yesus bukan hanya nomor 1, tapi Yesus adalah segalanya. Dialah penerimaan kita, dialah penghargaan kita, dialah kekudusan kita, dialah kecukupan kita, dialah sumber dan kekuatan kita. Karena di dalam Yesus Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Jadi dari mana Paulus mendapat kekuatan untuk mengusahakan, menggumulkan, menghidupi panggilannya saat dia menemukan Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kekal masuk ke dalam kepanaan. Yesus Kristus yang berkuasa menjadi tidak berdaya. Yesus Kristus yang terkuat menjadi yang terlemah. Yesus Kristus yang tertinggi menjadi yang terendah. Supaya kita yang panah menerima kekekalan. Supaya kita yang tidak berdaya menerima kuasa. Supaya kita yang lemah menerima kekuatan. Supaya kita yang rendah menerima kemuliaan. Seorang Sam Alberry, kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya seluruh kecukupan Yesus semakin nampak. Yesus mau lahir di tempat yang paling rendah. Ia mau lahir di kandang yang paling hina, supaya saudara yang ada saat ini dalam kegelapan yang malam, supaya kita yang ada di dalam kehinaan yang paling dalam, kita bisa menemukan Yesus di sana. Supaya akhirnya Injil akan mengubah cerita kita, identitas kita,
sehingga kita menjadi terang lewat perbuatan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Pertanyaannya, apakah Injil menjadi kabar baik buat kita? Atau hanya kabar biasa saja? Sadarkah kita akan keterpurukan, keberdosaan, serta kebutuhan kita akan keselamatan yang daripada Tuhan? Kabar yang mana yang menjadi pusat hidup kita? Apakah Injil Kristus sudah menjadi pusat hidup kita? Atau selama ini hanya kita menerima agama dalam hidup kita? Apakah yang menjadi isi doa dan keinginan kita? Apakah yang membuat kita bersuka cita atau bersedih? Apakah yang kita kejar dan menjadi tujuan hidup kita selama ini? Sudahkah Injil mengubah setiap aspek hidup kita? Sudahkah Injil membawa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita secara pribadi? Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu untuk berdiam diri. Biarkan Roh Kudus beracara. Biarkan Roh Kudus berbicara. Mari kita melembutkan hati kita, supaya Natal hari ini sungguh-sungguh membawa kita untuk mengalami Injil yang adalah kabar baik. Sehingga Injil menjadi pusat hidup kita, mengubahkan kita, membawa kita menjadi pribadi yang berbuah dan berkembang. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mengaku dengan segenap hati kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
mengajak jemaat yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Maukah saudara hari ini berkata, benar Tuhan, kesalehanku seperti kain kotor, perbuatanku penuh dengan cela dan hina. Aku manusia berdosa, aku butuh kasih karunia-Mu dalam hidupku. Mulai hari ini Bapa, di Natal kali ini Tuhan, aku benar-benar mau memantapkan hatiku, menjadikan Engkau sebagai pusat hidupku. Aku mau membiarkan Injil-Mu mengubah hatiku. Aku mau menjadikan Injil-Mu menjadi cara pandang dalam setiap aspek kehidupanku. Ketika aku memandang uang, ketika aku memandang pekerjaan, ketika aku memandang sesamaku, ketika aku memandang kegagalan, ketika aku memandang kekecewaan, aku mau memandangnya lewat lensa Injil Tuhan. Dan Tuhan, mulai hari ini, biar kami tidak lagi berpikir bahwa Yesus itu hanya nomor satu. Bahkan tidak lagi menjadikan Yesus sebagai alat dalam hidup kami. Tapi Yesus adalah segalanya. Yesuslah yang menjadi penerimaan tertinggi kami. Yesuslah yang menjadi penghargaan tertinggi kami. Yesuslah yang menjadi kasih terbesar kami. Yesuslah yang menjadi perhatian terbesar kami, yang mengenyangkan, memuaskan jiwa kami. Sehingga mulai detik ini Tuhan, kami tidak lagi mengemis semuanya itu dari dunia, karena kami sudah menemukannya di dalam Engkau. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami akan melihat kekuatan baru seperti yang dialami oleh Paulus, mengerjakan panggilan dengan mengalami kekuatan dalam Injil-Mu. Demikian kami semua akan mengerjakan pekerjaan-Mu dengan kekuatan dalam Injil-Mu Bapa yang melimpah-limpah. Dan kami siap menjadi umat keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin, amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat. Katakan dengan dari hatimu yang paling dalam. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kemuliaan, yes, amin, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus-Mu menyempurnakan dalam hati sanubari kami. Kami proklamasikan dengan iman, segenap jemaat-Mu Gereja Baptis Pabaton adalah jemaat yang menyatakan kemuliaan dalam nama Tuhan. Karena kami menemukan cerita kami di dalam Injil-Mu, karena kami menemukan identitas kami di dalam Injil-Mu, karena kami menemukan kekuatan untuk mengubah sikap perbuatan kami lewat Injil-Mu dalam kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu yang sudah diperdengarkan. Roh Kudus-Mu memateraikannya menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diubahkan oleh apapun dari dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang diberkati Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan katakan amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Malam hari ini, kelahiran Yesus Kristus yang membawa pengharapan